Alhamdulillah kemarin kita baru saja bertemu dengan hari yang insya Allah itu momentum besar gitu. Jadi di bulan ini kita itu dapat 2 momentum besar sekaligus yang nggak tanggung-tanggung gitu. Satu momentum Muharram, satu lagi ada momentum 17 Agustus 1945 tentang sama-sama kemerdekaan. Kalaulah di Muharram nanti insya Allah akan kita bahas, kalau di Muharram itu kita semangat jiwa muslim itu merdekanya sebagaimana merdekanya Nabi Yunus yang dikeluarkan dari dalam perut ikan paus atau ikan nun, atau kalau di Nabi Musa alaihissalam itu merdekanya ketika di bulan Muharram diselamatkan dari penjajahan atau pengejaran terakhir yang dilakukan oleh tentara Firaun. Ada juga kemudian bersungguh-sungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika ingin menyampaikan tentang taubatnya itu kan ketika di bulan Muharram gitu. Kemudian Nabi Nuh yang selamat dari hari-hari besar di zaman Nabi. Ya, ini kita nyampaikan nih. Kemudian Nabi Nuh itu dia berdoa, Robi ini maglubun pangtasir, ya Allah aku ngaku kalah, tolonglah aku. Kemudian Allah mengatakan, coba deh Nuh, kamu buat pohon gitu, kamu buat kapal. Itu kan kapan terjadinya? Pas di momentum Muharram ini. Nah jadi kita ini mengingatkan 2 momen sekaligus secara bersamaan, momen-momen besar secara bersamaan. Jadi intinya yang akan kita bahas di sini adalah 2 momen besar kita sebagai semangat juang muslim, dan satu lagi di sini adalah kita sebagai juang semangat tanah air gitu. Nah, apalagi judul besar kita itu adalah kemerdekaan dalam perspektif Islam gitu. Wah, macet. Data not found. Masya Allah. Tapi ya kita mulai. Biasa sebelum saya memulai, saya akan mewanti-wanti untuk teman-teman semuanya, qayyidul ilma bil kitab. Bawalah pena, bawalah catatan, bawalah kertas untuk persiapan berburu tentang ilmu. Karena ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau kamu tidak menalinya, maka dia akan cepat pergi. Kalau kamu tidak mengikatnya, maka dia akan sangat liar kemudian hilang dari apa yang kamu punya gitu. Oke, siap. Siapkan pena, siapkan kertas, atau siapkan buku karena kita akan bahas satu momen yang besar. Sebentar, saya coba matikan ini dulu biar frame-nya agak jelas. Insya Allah. Udah siap dari tadi. Wih, ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu kemerdekaan, kalau kita cari ayatnya di Al-Quran, itu tentang istiqlal. Istiqlal kan artinya kemerdekaan, atau bahasa lainnya itu hurriyah. Hurriyah itu tentang kebebasan. Maka apa yang akan kita dapat di situ? Satu buku khusus untuk kajian keagama aja. Cakep. Kalau kita cari di dalam Al-Quran itu kalimat istiqlal atau kalimat hurriyah, kalimat tentang kebebasan, maka kita akan dapatnya itu kalimat yang Allah berikan kepada kita adalah akhroja. Akhroja itu kan bahasanya adalah keluar. Jadi bahasa merdeka itu kalau kita paham konsepnya adalah ketika kita keluar dari yang namanya penjajahan. Kita keluar kalau dalam undang-undang itu kegelapan. Kita keluar dari sesuatu yang kalau kita ambil itu ketertindasan atau keterzaliman gitu. Menuju ke mana? Menuju kedaulatan, menuju kebebasan, menuju kepada sesuatu yang kita anggap sebagai satu yang peace gitu, sesuatu yang bebas. Itu tentang kemerdekaan. Nah, kalau di Al-Quran, setelah kita cari-cari, ternyata ada bahasa Allah menggunakan kalimat merdeka, yaitu wa may yattaqillaha.
makhraja. Nah, jadi kalau bahasa Al-Qur'an tentang merdeka itu adalah makhraja, ikhraj. Ikhraj itu artinya keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang makhraja, orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang kalau keluar rumah nggak ada tuntutan, orang yang kalau pengen kerjaan nggak ada tuntutan, orang kalau pengen kemana mana nggak ada yang mesti dia lakukan kecuali dia makhraja, bebas di situ. Syaratnya apa? Wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah.